Shalom, selamat datang kembali anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Kita akan belajar hari ini mengenai topik yaitu dengan judul bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang sisi lengkung ini kira-kira udah banyak kita jumpai pada saat SD ya. Dan langsung saja kita masuk ke agenda pembelajaran hari ini. Itu yang pertama. Selanjutnya. Oke. Pertama, kita akan belajar dua sesi, yaitu asinkronus dan sinkronus. Itu yang pertama, di pembelajaran asinkronus kita akan menonton video pembelajaran, serta kita akan belajar dan latihan soal. Dan kedua, sesi sinkronus, kita akan melakukan pertemuan bersama guru, yaitu untuk latihan menjawab soal formatif dan tanya jawab ketika ada anak-anak sekalian yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, kami guru-guru akan meminta untuk anak-anak sekalian menulis conclusion itu atau menuliskan insight apa saja yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bangun ruang garis lengkung, yaitu tabung. Ya, ini sebelumnya Bapak akan memaparkan dulu, ini adalah bangun ruang yang akan kita pelajari. Di sini ada salah satu contohnya adalah bangun ruang kerucut, tabung, dan bola. Dan yang pertama yang akan Bapak bahas adalah bangun ruang sisi lengkung, itu adalah tabung. Oke? Nah, sekarang tabung ini kita akan membahas yang pertama, apa itu definisi tabung, dan yang kedua, apa itu unsur tabung, dan ketiga, jaring-jaring tabung seperti apa. Yang keempat, kita mencoba menghitung luas tabung, dan terakhir volume tabung. Nah, di volume tabung ini kita akan pelajari pada pertemuan kedua ya. Dan sekarang kita akan fokus pada definisi tabung sampai luas permukaan tabung. Oke, kita masuk ke definisi tabung. Apa itu definisi tabung? Definisi tabung adalah merupakan bangun ruang yang memiliki sisi bawah, bisa disebut alas, dan sisi atas, atau bisa dikatakan tutup. Ya, jadi ini berbentuk lingkaran, sejajar, dan kemudian serta selimut yang merupakan sisi lengkung. Jadi di sini kalau anak perhatikan di sini ada bangun ruang tabung ya. Ini di atas ini dinamakan alas, dan di bawah ini yang dinamakan di sini dinamakan atas, di sini dinamakan alas tabung. Jadi dua ini atau definisi atau dua sisi ini adalah kongruen, bisa dikatakan sebangun. Dan yang memiliki lengkungan ini adalah sisi selimut tabung. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur tabung. Misalnya unsur-unsur tabung. Ya, ini Bapak akan menggambarkan lagi satu contoh buah gambar tabung. Ini diketahui bahwa lingkaran dan titik T1 dan T2. Di sini adalah T1 dan di sini adalah T2. Di sini anak-anak perhatikan, T1 adalah sisi atas tabung dan T2 adalah sisi alas tabung. Nah, jika T1 dan T2 masing-masing lingkaran, kita bisa menggunakan ini adalah alas dan atas sisi atas tabung dan sisi alas tabung. Oke, selanjutnya. Nah, ruas AB kita bisa namakan diameter atau garis tengah lingkaran, yaitu T2 dan T1. Ini adalah titik pusat lingkaran. Dan selanjutnya, dan kita bisa menentukan T1 dan T2 adalah titik yang saling berhubungan, dan kita bisa namakan itu adalah tinggi tabung. Oke, selanjutnya kita akan
mempelajari lagi jaring-jaring tabung. Ya, jaring-jaring tabung ini bisa dipahami oleh anak-anak. Karena jaring tabung ini sama seperti tadi, yaitu memiliki jari-jari dan tinggi. Ya, kita kalau perhatikan di sini ada R dan di sini ada T. Ya. Ini adalah T itu adalah tinggi dan R itu adalah jari-jari. Oke, definisi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya, jaring-jaring tabung itu, kalau kita perhatikan lagi, nah ini kita iris ya. Ini kita iris menjadi seperti ini gambarnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di sini adalah sisi atasnya. Kalau kita buka, nah kita mau belajar jaring-jaring ya. Jadi kita buka di sini. Nah di sini adalah sisi selimut tabung. Ini kita coba kasih nama. Di sini ada A, di sini ada B, dan di sini ada D dan C. Nah, ini kita kasih huruf biar kita mempermudah kita supaya kita bisa mempelajari jaring-jaringnya lebih mudah dipahami. Dan nah, sepanjang rusuk lengkung, sepanjang keliling lingkaran atas, keliling bawah. Yang kedua, diiris sepanjang garis tinggi, sepanjang AD atau BC. Perhatikan ini kan. Jadi dengan adanya huruf ini mempermudah kita untuk memahami. Ya. Oke, selanjutnya memiliki sisi atas atau bisa dikatakan tutup, memiliki sisi bawah atau alas ya. Jadi sisi lengkung selimut tabung ini membentuk persegi panjang ABCD. Nah, iya nih kita perhatikan lagi ya. Kalau kita iris kembali atau kita pecahkan ya gambarnya. Jadi seperti ini yang tadi tabungnya berbentuk seperti tegap ke atas dan ke bawah. Tapi kita iris kembali, kita perhatikan bahwa membentuk suatu bangunan. Seperti ada dua lingkaran dan ada satu persegi ya, persegi panjang. Nah, ini yang dinamakan jaring-jaring tabung. Oke, slide selanjutnya. Kita langsung saja kita akan belajar menghitung luas permukaan tabung. Untuk anak-anak perlu diketahui bahwa ini adalah kita ketahui tadi bahwa ini ada satu buah tabung ini menunjukkan sisi R. Harus diperhatikan ini bahwa ini adalah sisi R, tengah dari diameter, dan ini tinggi tabung itu. Dan persegi tadi kita bisa namakan yang panjang itu juga R dan tinggi tabung. Dan tinggi tabung itu ya. Jadi ini 2PR dan tinggi tabung. Nah, jadi ini selimut tabung berupa persegi panjang, lebar T, dan panjang 2PR. Tutup tabung yang juga berupa lingkaran dengan jari-jari R. Alas tabung berupa lingkaran dengan jari-jari R. Nah, maka kalau kita jadikan bangun ini menjadi sebuah angka, maka kita akan menemukan sebuah rumus ya. Jadi slide selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, buah selimut tabung seperti yang tadi sudah dijabarkan bahwa 2PR kali T sama dengan 2PRT. Nah, luas alas atau sama dengan luas tutup PR kuadrat. Maka kalau kita gabungkan jadi 2PRT tambah 2PR kuadrat. Jadi 2PR ini berdasarkan luas selimut tabung dan 2PR kuadrat berdasarkan karena dua lingkaran ya, dua ini berasal dari dua sisi lingkaran karena kita mencari luas sisi permukaan ya. Jadi kalau kita gabungkan menjadi 2PR dalam kurung R ditambah T. Ya, seperti ini ya anak-anak rumus dari luas permukaan tabung. Ya, sampai di sini Bapak harap anak-anak mengerti. Slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal.
Jika Bapak di sini memiliki soal, itu jari-jari R pada tabung ini adalah 4 cm dan tinggi T di sini adalah 8 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Ya, langsung saja kita kerjakan. Pertama-tama, selanjutnya kita tulis apa yang diketahui pada gambar tabung tadi, yaitu dengan tinggi 8 cm dan jari-jari, kita bisa tulis R ya, R sama dengan 4 cm. Ditanya, berapa luas permukaan tabung? Seperti yang Bapak telah jelaskan tadi, kita masukkan rumus yang kita sudah tahu dengan menuliskan luas permukaan tabung sama dengan 2 PR kali dalam kurung R tambah T. Jadi kita langsung masukkan saja angka yang sudah diketahui tadi ke dalam R ini dan T ini ya. Maka kita dapat memperoleh nilai R dan T seperti demikian ya, 2pi tambah 2pi kali 4 dalam kurung 4 tambah 8 ya. Jadi R itu tadi 4 dan T itu sama dengan 8 ya. Maka kita sudah dapat hasil memperoleh 96pi. Jadi di sini hasil yang kita pilih adalah 96pi. Jadi anak-anak bisa menyebarkan nilai 9 ini, nilai luas permukaan ini dengan 96pi, atau bisa menjadikan pi ini sebagai 22/7 atau 3,14 ya. 22/7 atau 3,14. Jadi apabila ditanyakan total luas keseluruhan, bukan secara seperti ini ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Dan selanjutnya akan masuk ke bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut yang akan dijelaskan oleh rekan Bapak, yaitu Ibu Farah. Silakan Ibu Farah. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memberitahu bahwa di dalam video ini apabila suaranya kurang jelas, anak-anak bisa bertanya kembali setelah menonton video atau sedang menonton video melalui WhatsApp kepada Bu Ria, Ibu Farah, Pak Yasmun, atau Pak Yohanes ya. Kita masuk ke bangun ruang yang baru, yaitu kerucut. Kerucut akan dipelajari. Yang pertama, kita akan melihat definisi kerucut. Yang kedua, unsur kerucut. Yang ketiga, jaring-jaring kerucut. Yang keempat, luas permukaan kerucut. Dan yang kelima, volume kerucut. Kelima aspek ini akan kita pelajari sama seperti bangun ruang sebelumnya, yaitu tabung. Namun pada pertemuan ini, hari ini, anak-anak akan belajar sampai pada luas permukaan saja dari menentukan dan latihan soal. Volume anak-anak akan belajar pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk yang pertama, definisi. Kerucut gambarnya seperti berikut dengan definisi bahwa kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N. Tetapi keunikan dari kerucut ini, alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi berbeda ya dengan limas. Limas jika dia segi N, segitiga misalnya, dia alasnya akan berbentuk segitiga. Namun pada kerucut ini dia akan selalu lingkaran. Selanjutnya kita akan melihat apa saja unsur-unsur kerucut. Diberikan lagi gambar untuk anak-anak lebih memahami. Yang pertama, unsur yang pertama, kita lihat titik C sama dengan titik puncak kerucut. Maksudnya adalah
titik C dapat juga disebut titik puncak kerucut. Titik C berada di sini, berada di atas, makanya dia disebut titik puncak. Yang kedua, garis AB. Garis AB berarti garis yang terbentuk dari titik A menuju titik B. Dia juga disebut diameter bidang alas atau biasa disimbol D. Yang ketiga, garis OA. Garis OA. Garis OA dan garis OB. Disebut juga jari-jari atau simbolnya R. Garis CO. Mana CO? C ke O. Dapat disebut juga tinggi atau biasa disimbol T kecil, yaitu jarak dari titik puncak ke titik pusat bidang alas. Selanjutnya, unsur selanjutnya. Sisi lengkung dapat disebut juga selimut kerucut. Sisi lengkung seperti apa? Sisi yang berbentuk lengkungan. Itu dapat juga disebut selimut kerucut. Yang ini anak-anak. Oke. Sisi bawah alas berupa lingkaran. Sisi bawah berarti ini. Dia berada di bawah kerucut. Berbentuk lingkaran atau bulat sempurna. Yang ketiga, unsurnya itu mempunyai dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Anak-anak dituntut untuk melihat dari unsur-unsur sebelumnya yang telah Ibu kasih tahu, di bagian mana dua sisi itu, di bagian mana satu titik itu, dan di bagian mana satu titik sudut itu. Selanjutnya, kita akan melihat jaring-jaring kerucut. Ibu berikan gambar yang baru. Dikatakan bahwa jaring-jaring kerucut ini mempunyai jari-jari alas. Ada katanya di sini itu jari-jari alas, berarti jari-jari tadi simbolnya R. Kalau alas berarti di bawah. Nah, berarti pada gambar alasnya ini berarti jari-jarinya dari titik pusat sampai kepada pinggirnya di simbol R, jari-jari. Dan panjang garis pelukis. Garis pelukis itu adalah garis yang terbentuk pada selimut kerucut. Jadi di simbol S, garis pelukis atau S. Selanjutnya, dari gambar ini, dari kerucut yang Ibu punya sekarang ini, dibilang bahwa akan diiris sepanjang garis pelukis. Akan diiris pada garis pelukis S ini. Dan sepanjang rusuk lengkung pada alas rusuk lengkung ini akan dipisahkan pada rusuk lengkung alas ini. Maka didapatlah jaring-jaring kerucut seperti berikut. Gambarnya akan terpisah. Bangunnya akan terpisah seperti ini. Tadi karena kita potong pada garis pelukis, maka S-nya ini ada dua jadinya. Karena kita potong. Jadi B-nya di sini di tengah-tengah, A-nya di sini, C di sini, lalu lingkaran alasnya ini berada di sini. Lalu dibilang bahwa untuk mengetahui luas permukaan itu caranya seperti apa? Ada clue-nya di sini.
Luas permukaan sama juga dapat juga dicari melalui perhitungan luas jaring-jaringnya. Jadi ini kan kita sudah punya jaring-jaring, kita akan hitung ini untuk dapat luas permukaan. Ayo kita mulai. Jaring-jaring selimut kerucut dapat juga disebut jaring-jaring selimut kerucut adalah sebuah juring lingkaran. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, panjang jari-jari BC. BC mana, Bu? Ibu ganti warna ya. Warna merah saja. Panjang jari-jari BC, jari-jari BC, dan BA adalah garis pelukis. Ya, benar. Karena tadi kita memotong bangun tersebut pada garis pelukis. Yang kedua, panjang busur AC. Ayo, busur adalah bagian yang diambil dari lingkaran. Panjang busur AC. Ini, busur berarti lengkungannya. Panjang busur AC itu juga sama dengan keliling lingkaran alas kerucut atau sebesar 2 PR. Lalu dari yang kita sudah ketahui itu, apa langkah selanjutnya? Kita harus menentukan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut berapa? Kita akan mengetahui luas selimut kerucut dari perbandingan. Mengapa, Bu? Dari perbandingan, mari kita lihat. Dari perbandingan. Nah, anak-anak sudah banyak berlatih tentang perbandingan di kesebangunan. Oleh karena itu, ibu guru dan bapak guru harapkan anak-anak bisa menyelesaikan pembuktian rumus luas permukaan ini. Pembuktian rumus luas selimut juga. Yang pertama, di sini dibilang luas juring lingkaran ABC. Juring lingkaran ABC per luas lingkaran selimut. Luas lingkaran selimut berarti ini. Luas lingkaran selimut. Terus sama dengan panjang busur AC. Panjang busur tadi kan kita sudah ketahui kan? Dengan keliling lingkaran. Mari kita masukkan rumus-rumusnya. Luas selimut kerucut. Kenapa disebut sini luas selimut kerucut, tapi di atas luas juring lingkaran? Karena kedua hal tersebut sama ya. Luas juring lingkaran ABC sama juga dengan luas selimut kerucut. Coba anak-anak perhatikan. Sama kan? Kita masukkan lagi luas lingkaran selimut. Luas lingkaran selimut mana tadi? Lingkaran besar ini kan? Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Namun, pada lingkaran besar, kita pakai simbol di sini S. Karena tadi kita potong dari garis pelukis. Lalu kita lanjut sama dengan panjang busur kecil AC. Sudah tertera pada gambar bahwa rumusnya 2 PR. Lalu keliling lingkaran besar. Keliling lingkaran rumusnya 2 PR. Namun kita pakai jari-jari dengan simbol sini S atau tadi garis pelukis. Lalu kita coret 2pi, terus 2ps kuadrat, ps kuadrat tetap, lalu kita pindah ruas kali silang. Anak-anak sudah jago dalam hal itu, lalu didapatlah luas selimut kerucut, yaitu PSR. Selanjutnya, kita masuk kepada intinya, yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut juga dapat disebut selimut kerucut dan alas kerucut, gabungan dari keduanya. Lalu kita turunkan, kita masukkan semua data-data yang sudah kita dapat tadi, maka luas selimut kerucut ditambah dengan luas alas, maka rumusnya menjadi PR kali S tambah R.
Ini juga bisa sampai sini kalau anak-anak hanya ingat rumus luas selimut dan luas alas, tidak dapat sederhana, bisa juga sampai sini saja. Namun berarti anak-anak harus melakukan langkah-langkah itu kali kuadrat. Ini adalah rumus yang lebih sederhana yang untuk gampang diingat, yaitu luas permukaan kerucut adalah PR kali S tambah R. Ingat kembali, R adalah jari-jari, S adalah, jangan terkecoh dari gambar ya, S dan R ataupun yang lainnya, simbol yang lainnya. Kita masuk kepada pelatihan pemahaman. Melatih apa yang sudah kita pelajari tadi. Ibu punya gambar yang berbeda lagi, seperti ini. Namun konsepnya masih sama, yaitu mencari luas permukaan. Ibu punya soal dalam bentuk kata-kata. Jadi anak-anak harus berusaha menafsirkan maksud dari soal tersebut, ditransfer ke dalam gambar. Lalu kita baca, bangun ruang kerucut dengan diameter sebesar 16 cm. Diameter tadi simbolnya D, berarti D sama dengan 16 cm. Kalau ada D, berarti dari sini, Bu, dari ujung ke ujung pada lingkaran melewati titik pusat. Nah, tadi, Bu, rumusnya itu L, P sama dengan P, R, S tambah R. Nah, Bu, tapi diketahuinya di sini, oh ditambah tinggi, Bu. Tinggi 15. Diketahui di sini D dan T, Bu. Tapi kok dalam rumus ada R dan S. Oleh karena itu harus kita carilah R dan S itu. R kita dapat ketahui dari D, di mana R itu adalah setengah dari D, berarti 16 dibagi 2, jadinya 8 cm. 8 berada pada jari-jari lingkaran alas ini. Selanjutnya, sudah dapat R, kita cari lagi T. T itu adalah jarak dari titik puncak menuju titik pusat pada lingkaran. T-nya 15. T15 R8. Di sini membentuk sudut siku-siku karena dia tegak lurus. Oleh karena itu, Bu, ada segitiga di sini, Bu. Ada segitiga di sini, anak-anak. Nah, S-nya itu di sini, berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. S-nya itu di sini. Nah, kita harus cari ini dulu, barulah masuk ke luas permukaan. Jadi, S ini adalah miring dari segitiga siku-siku. Rumusnya menggunakan Pitagoras, langsung saja ya. Rumusnya menggunakan Pitagoras. Kita pindah slide. Kita dapat 17 cm. Karena waktu sudah sedikit, jadi kita menggunakan, langsung kita masuk ke luas permukaan. Ayo kita kerjakan. Kita turunkan P tanpa dimasukkan nyalnya. Tadi R jawabannya adalah 8, S adalah 17, sudah kita cari, tambah R 8. Berarti P 8 tambah 25, maka hasilnya 200 pi. Jadi anak-anak harus menuliskan, jadi luas permukaan kerucut adalah 200 pi. Itu pada semua bentuk soal ya. Ibu harapkan dan kami bertiga, guru-guru PPG harapkan dan juga Bu Ria, kalian berlatih untuk menuliskan kesimpulan dari soal tersebut. Oke, Ibu hapus dulu. Selanjutnya kalian akan mempelajari tentang bola
yang akan disampaikan oleh Pak Yohanes. Oke, semuanya. Bangun ruang sisi lengkung yang ketiga yaitu apa? Bola. Oke, Bapak akan melanjutkan penjelasan dari Pak Ayesmon dan Ibu Farah, yaitu kita akan belajar sama-sama tentang bola. Pertama, kita perlu mengetahui yaitu definisi bola, unsur bola, luas bola, dan volume bola. Tapi pada pertemuan ini, seperti yang disampaikan Ibu Farah dan Pak Ayesmon, kita hanya belajar sampai luas bola. Oke. Kita perlu mengetahui definisi bola dulu terlebih dahulu. Sebelumnya secara harafiah ataupun secara pengertian kita, bola itu mungkin kalian bisa bilang bola itu lingkaran, Pak. Lingkaran yang punya ruang ataupun punya selimut. Tapi kita lihat definisi secara formal. Apa yang dimaksud dengan bola? Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Oke, seperti itu. Seperti gambar di samping. Bisa dilihat. Kalau misalnya yang lingkaran tengah ini Bapak tunjukin. Kalian putar, tentunya itu akan membentuk sebuah bola. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah unsur bola. Unsur-unsur bola. Ini jadi salah satu penting yang perlu kalian pahami dari bola itu sendiri. Oke. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa menguraikan beberapa unsur. Yaitu, pertama, titik O, titik pusat. Yang O ini nih. Kemudian ada garis CO, jari-jari bola, garis CD, diameter bola, garis AE, tali busur. Garis CO yang mana, Pak? Ini Bapak tunjukkan. Ini C, ini ke O. Ini disebut dengan jari-jari. Sedangkan dari CD, yang warna kuning ini, disebut dengan diameter. Nah, yang warna merah ini, A ke E, disebut dengan tali busur. Pak, apa bedanya tali busur sama diameter? Kalau diameter, ketika kalian punya titik di sini, C, harus melewati titik pusat bola. Artinya ketika kalian tarik, jika melewati titik pusat bola, itu artinya diameter. Sedangkan ketika kalian tidak melewati, contohnya seperti ini, kalian misalnya ubah dari titik C mau ke sini, nah itu tidak melewati kan? Tidak melewati titik pusat, itu disebut tali busur. Harus paham ya bedanya ya. Oke, lanjut. Sisi bola merupakan sekumpulan titik yang memiliki jarak sama kepada titik 0. Maksudnya apa, Pak? Ini nih, yang garis terluar ini disebut dengan sisi bola. Kita harus ingat definisi garis. Definisi garis adalah kumpulan dari beberapa titik. Misalnya kalian taruh titik 1 di sini, terus kalian tarik lurus ke titik pusat O, maka ini yang disebut jari-jari. Sama ketika kalian punya titik di sini, ini kan ingat kumpulan dari titik, sekumpulan titik, kalian tarik ke titik O, maka ini juga disebut jari-jari. Seperti itu. Oke.
Jadi semuanya ketika ditarik menuju kepada titik O, maka itu disebut jari-jari dari sisi luar itu. Oke. Yang kedua adalah sisi tersebut dinamakan sebagai selimut atau kulit bola. Ya, artinya memang itu yang menutupi bola, yang membuat bola menjadi bangun ruang karena ditutupi. Oke, lanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bola. Apa saja sih sifat bola? Ya, oke. Sifat bola yang pertama kita harus lihat dulu. Ini ada gambar bola. Tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Ya, jelas tidak memiliki rusuk. Karena terlalu banyak kumpulan dari titik. Sehingga tidak memiliki sudut juga. Karena tidak ada terjadi perpotongan antara dua garis. Tidak memiliki bidang diagonal. Apa sih itu? Tidak memiliki diagonal bidang. Nah, itu apa? Nanti akan Bapak jelaskan. Sisi bola ini artinya yang di luar itu sama dengan dinding bola. Jarak dinding ke pusat sama dengan jari-jari. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Di sini, ketika kalian punya titik pusat, maka dari titik pusat ini, kalian tarik ke dinding, itu disebut dengan jari-jari. Oke, selanjutnya jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut diameter. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika kalian punya dari satu dinding sini, kalian mau tarik, tapi kalian melewati titik pusat, ini yang disebut dengan diameter. Diameter. Nah, Bapak akan menjelaskan tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang. Apa sih perbedaan dua hal ini? Kita lihat contohnya, kubus. Bapak punya satu gambar, ini kubus. Dan kubus itu memiliki bidang diagonal. Apa bidang diagonalnya? Ini. Bidang diagonalnya adalah segitiga ini. Ini disebut bidang diagonal. Misalnya Bapak keluarin segitiganya. Nah, ini yang disebut dengan bidang diagonal. Nah, diagonal bidangnya apa? Diagonal bidangnya adalah dari jarak ini. Yang lihat segitiga ini ketika ditarik garis satu, itu yang disebut dengan diagonal bidang. Artinya, diagonal bidang merupakan terletak di bidang diagonal. Jangan sampai bingung ya. Oke, lanjut. Bapak hapus dulu semua. Oke. Kita akan masuk ke luas permukaan bola. Di sini Bapak nggak akan membuktikan bagaimana rumus luas permukaan bola, tapi Bapak harap kalian bisa mencari tahu sendiri bagaimana. Karena itu menarik, sangat menarik. Kalian bisa coba berbagai banyak hal, kalian bisa menggunakan kulit jeruk, kalian bisa menggunakan bola plastik, terus kalian potong dua dan kalian cari kelilingnya. Itu sangat banyak caranya. Kalian bisa coba dan kapan-kapan kita bisa coba bersama-sama ya. Luas permukaan bola adalah 4pi r kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut. L luas permukaan bola, R jari-jari bola, Pi itu 22/7 ataupun 3,14. Oke, kita masuk ke satu contoh soal. Gambar di samping menunjukkan bola dengan diameter sebesar 12 cm. Tentukanlah luas permukaan bola tersebut. Artinya dia punya diameter, misalnya Bapak kasih titik di sini. Oh, dia punya diameter 12. Kalau diameternya 12, jari-jarinya pasti berapa? Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Artinya jari-jarinya pasti 6. Oke, lanjut. Berarti jawabnya adalah, kita tulis dulu, diketahui D sama dengan 16, maka R sama dengan 6.
Ditanya luas permukaan bola. Tinggal kita masukkan ke rumus. L sama dengan Pi, 4Pi R kuadrat. 4Pi terus R-nya itu kita substitusikan. Angka 6. Maka menjadi hasil yaitu 144Pi. Jadi luas permukaan bola adalah 144Pi. Jangan lupa menuliskan untuk kesimpulannya. Oke, 144Pi cm persegi. Nah, itu saja penjelasan tentang bola. Rasanya kurang afdol kalau misalnya kita tidak latihan soal. Karena matematika itu semakin banyak latihan soal, maka akan semakin mempertajam kita. Oke, Bapak kasih soal formatif ya. Soal ini sangat mudah, anak-anak. Kalian bisa melihat contoh-contoh yang Bapak sama Ibu tadi berikan. Ini soalnya. Hitunglah luas permukaan dari setiap bangun di bawah ini. Ada tabung, kerucut, dan bola. Oke, Bapak tunggu ya nanti di pertemuan sinkronus melalui Zoom. Bapak harap kalian tetap semangat dan Bapak harap kalian tetap mengerjakan soal yang Bapak berikan ini ya. Nanti karena kita akan membahas di pertemuan sinkronus. Oke anak-anak, itu saja. Terima kasih. Semoga kalian tetap terus semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.